kalau kita berbicara masalah kompetisi, ujian, atau perlombaan atau apa yang dilaksanakan di negara tercinta ini ya Indonesia, pasti tidak akan lepas dari yang namanya kecurangan-kecurangan ya. Baik itu pelaksanaan UTBK, pelaksanaan Olimpiade, dari tahun ke tahun pasti ada aja isu-isu mengenai kecurangan. Nah, ternyata itu terulang lagi nih di tahun 2021 ini. Nah, lagi rame banget kan di media sosial, baik itu di Twitter maupun di Instagram ya, ada akun yang posting bukti-bukti pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh teman-teman ya, peserta KSN yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran ya. Jadi sangat disayangkan memang ya, kompetisi ini harusnya mengasah kalian untuk bisa berjuang atau untuk bisa bersaing secara jujur, secara fair. Ternyata ada beberapa yang ya gitu ya, itu hanya oknum kayak gitu ya. Nah, di video ini saya akan melihat respon Puspresnas ya, ternyata cukup baik juga dan cukup sigap melihat isu ini ya. Jadi di salah satu akun media sosialnya, yaitu di Instagram yang saya kebetulan lihat, itu ternyata Puspresnas sudah mengeluarkan atau merilis postingan seperti ini ya. Jadi di sini di gambarnya itu tertulis bahwa bersama-sama mengedepankan jujur itu juara. Nah, di sini adalah formulir pengaduan bukti tindak kecurangan saat pelaksanaan KSNK yang kemarin dilakukan. Nah, kemudian linknya bisa dicek di sini s.id garis miring pengaduan KSNK. Kalau kita buka linknya itu isinya akan seperti ini nih. Nah, seperti ini ya, pengaduan pelanggaran KSNK tahun 2021. Maraknya pelaporan terkait dengan pelanggaran dan pelaksanaan KSNK tahun 2021. Platform ini dibuat sebagai sarana pelaporan bila saudara menemukan tindak kecurangan saat pelaksanaan KSNK dan seterusnya ya. Ini teman-teman bisa baca dan tersedia juga narahubungnya, nomor HP yang bisa dihubungi via WhatsApp gitu ya. Dan isi dari formulir ini adalah sebagai berikut. Jadi ada jenis pelanggaran yang mungkin teman-teman temukan gitu ya. Pelanggarannya apa? Apakah menggunakan HP atau berdiskusi atau apa, itu bisa ditulis di sini. Kemudian tanggal perkiraan kejadian ya pasti ada 2 hari kan, tanggal 3 dan tanggal 4 itu bisa dituliskan di sini. Kemudian provinsinya mana aja di sini. Ya dari Provinsi Aceh, kemudian luar negeri sampai ke Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kabupatennya mana? Sekolahnya apa yang terjadi tindak kecurangan itu, nama terlapornya apa, kemudian bidangnya apa, dan bukti laporan kalau misalkan punya bukti foto atau bukti video atau apa bisa ditambahkan di sini dan kemudian dikirim ya kalau sudah ada. Jadi menurut saya ini bagus sekali ya, sebagai bahan belajar lah. Ayolah teman-teman, kalau misalkan ikut seperti ini itu bukan untuk mencari juara atau bukan untuk menjadi juara ya. Jadi pakai ajang ini untuk mengasah diri kita, mengaktualisasi potensi kita gitu ya. Jadi misalkan kalah pun sebenarnya nggak apa-apa, nggak bisa mengerjakan nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai bahan belajar buat ke depan gitu ya. Seperti yang sering saya bilang dalam video-video yang saya buat, bahwa secara langsung direct impact-nya KSN itu nggak ada kok itu. Tapi itu akan menjadi modal bagi kalian bagaimana cara pikir, bagaimana kita mengelola emosi, mengelola attitude ya selama perlombaan, itu akan banyak berguna bagi kehidupan kalian nanti gitu ya. Oke, sekarang kita kembali. Jadi jika teman-teman sudah ya, syukur-syukur semoga yang melihat video ini atau yang subscribe di channel ini semuanya, saya yakin ya kalian itu siswa-siswa yang jujur ya, siswa-siswa yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan siswa-siswa yang baik gitu ya. Jadi belajar dari mana aja itu bukan untuk mencari ya juara semata, bukan untuk mencari prestasi semata, tapi semata-mata teman-teman lakukan itu untuk memang untuk mengupgrade diri teman-teman semua ya, dengan mengikuti ajang apapun itu, nggak hanya KSN ya, banyak juga ajang-ajang yang lain bisa teman-teman manfaatkan sebagai sarana aktualisasi diri gitu ya. Jadi di sini sudah Puspresnas rilis ya. Jadi di sini sudah ada form pengaduannya. Silahkan bagi Bapak Ibu guru di sekolah yang ingin melaporkan atau menemukan tindak kecurangan, silahkan laporkan ke Puspresnas ya. Jadi marilah untuk tahun ini jadikan bahan belajar bersama ya. Jadi ajang ini sebagai latihan kita untuk jujur, latihan kita untuk fair, untuk bertanding secara sehat gitu ya. Dan di sini saya baca komentar-komentarnya juga bagus kok. Ada yang ini
Salah satunya nih, alhamdulillah kami melakukan tes mandiri sekolah dan disertai pengawas dari sekolah lain. Jadi sama sekali tidak terdapat kecurangan baik dalam penggunaan handphone, searching Google, buku paketan, soal dan lain-lain. Alhamdulillah lancar dan fokus ke soal masing-masing ya. Jadi sekali lagi saya bilang itu oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Peserta KSN ini kan jumlahnya mungkin ribuan atau puluhan ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu. Saya kurang tahu jumlah pastinya. Tetapi hanya karena beberapa oknum aja yang seperti ini jadi mencoreng ajang-ajang yang harusnya positif seperti ini ya. Ini juga ini. Oke. Sekalian aja nih Min, masukkan daftar gelap biar tahun depan gak bisa ikut lagi. Nah saya setuju nih seperti kayak gini nih. Jadi yang di blacklist anaknya ya, tapi yang di blacklist itu anaknya. Misalkan dia masih kelas 10 gitu, sekarang kelas 11, blacklist aja itu. Tahun depan gak boleh ikut lagi gitu. Tapi sekolahnya jangan, karena masih banyak juga anak-anak yang lain yang mungkin jujur dan dia punya potensi, jadi diberi kesempatan gitu. Oke ya, mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Dan saya ya membangun atau membuat channel Nabla Education ini semata-mata hanya untuk ya berbagi bidang keilmuan yang kebetulan saya bisa ya, supaya bisa dirasakan manfaatnya bagi teman-teman gitu kan. Jadi tidak ada ya, saya mau sedikit cerita ya. Jadi di salah satu grup lain yang saya ikuti itu ada yang kebetulan saya share itu. Saya belum tahu ya. Terima kasih siapa kemarin yang komen, ada yang bilang bahwa KSNK-nya itu ada yang ditunda ya. Maka setelah saya tahu info itu, semua video pembahasan KSNK itu saya private dulu. Nanti saatnya kalau sudah yakin dan sudah melakukan semua, tidak ada susulan, maka saya akan publik lagi gitu ya. Nah, kembali ke tadi, di grup lain itu kan saya share tuh soal itu ya. Kemudian ada yang bilang, oh ini mencurigakan ini, dapat soalnya dari mana? Lalu saya jawab ya, karena saya kan sudah bilang di video juga ada ya. Jadi saya dapat soal itu dari beberapa anak yang kebetulan hafal soalnya. Kemudian dia menuliskan ulang dan mengirimkan ke saya meminta pembahasannya. Ya oke, kalau sudah seperti itu kan nggak masalah seharusnya kan. Karena yang dia kirim itu waktunya juga sudah sekitar jam 1. Padahal KSN kan jam 11 kan. Jadi nggak ada masalah menurut saya ya. Ternyata itu dipermasalahkan juga. Tapi nggak apa-apa, namanya juga media sosial ya. Akan banyak orang-orang yang mungkin cara berpikirnya seperti itu ya. Dia nggak nangkep padahal sudah ada klarifikasi dari saya, tapi tetap aja nggak nangkep. Ya nggak apa-apa, mungkin dia perlu belajar sama Justin Tiffany mungkin ya. Oke ya, itu intermezzo aja. Oke, mungkin itu aja ya pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat ini videonya dan dijadikan bahan belajar teman-teman. Ayolah kita jadikan siswa Indonesia itu siswa yang bermartabat ya, siswa yang berkarakter dan jujur ya. Karena jujur itu juara, sebagaimana tagline dari KSN untuk SMA ini, jujur itu juara. Oke, semangat teman-teman ya. Semoga nanti hasilnya itu memuaskan ya. Semoga nanti hasilnya itu membanggakan dan teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dan ada impact positif yang teman-teman rasakan dari mengikuti KSN ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.